itu, terutama Karin, yang sangat tidak nyangka kenapa kakekku bisa jadi seperti itu. Tanpa berpikir lagi, kita langsung menuju ke rumah supirnya Pak Rudi. Kita jalan kayak di sebuah gang gitu, jalanan-jalanan becek, lama banget jalan kaki. Gempor lama-lama kaki kita. Akhirnya ketemulah di satu kawasan, di situ ada beberapa rumah kontrakan. Kita tanya kepada ibu-ibu di situ. Bu, maaf kita numpang tanya ibu tahu rumah Pak Ahmad nggak? Ada anak kecilnya tuh rumahnya. Itu ya? Iya deh. Oh iya, makasih ya. Ditunjuk rumahnya, adalah di situ keluar kakek-kakek juga, namanya Pak Ahmad. Oh maaf menumpang tanya, ini bener rumah Pak Ahmad? Itu rumah Ahmad saya sendiri. Kita nyampe, kita tanya ke Pak Ahmad, dia kayak bingung ini ada apa ya? Kita langsung tanya. Pak Rudi itu di mana sih, Pak Ahmad? Tolong kasih tahu. Nggak mau, Pak Ahmad nggak mau ngasih tahu sama sekali. Sekarang itu saya nggak tahu, memang dulu di sini dia, sekarang pindahnya kemana nggak tahu. Memang sih saya dari muda kerja sama Pak Rudi, tapi saya udah di PHK. Saya juga mencari dia di sini itu banyak orang pada nanyain dia gitu. Nah, dia berpikir bahwa kita ini mau nyagih hutang. Emang kita tampang-tampang debt collector? Enggak kan? Si Pak Ahmad ini pasti tahu di mana keadaan Pak Rudi. Soalnya ibu warung aja bisa tahu kalau Pak Rudi tinggal di situ. Ini pasti ada yang ditutupin sama Pak Ahmad. Ya, tapi saya nggak tahu kemana dia perginya. Oh, banyak yang juga ke situ. Betul, ya. Ya, saya kurang tahu deh soal itu. Nah, akhirnya kita bujuk bahwa ini nih cucu kakeknya Karin gitu loh. Cucu satu-satunya gitu. Bapak, saya benar-benar minta tolong banget, Pak. Karena saya di sini cuman punya kakek. Jadi saya cuman pengen ketemu sama kakek saya, Pak. Kita mohon Pak, tolong bantu kita Pak. Kasihan Karin, kita cuma pengen ketemu cucu sama kakeknya. Setelah Karin mohon-mohon dia melas, dia bilang, Pak saya ini anak ibu Nana, tolong bantu saya Pak. Saya cuma punya kakek saya. Kamu betul cucunya Pak Rudi? Betul. Pak, tolong saya mohon. Sampai akhirnya Pak Ahmad ngeliatin Karin, Pak Ahmad percaya. Setelah dibujuk, Pak Ahmad percaya, oke. Kalau gitu saya bantu kamu cari kakek kamu. Ayo ikut saya. Kita seneng, tapi campur dak-dikduk juga karena Kakek Rudi ini sekarang lagi ada di mana dan lagi ngapain. Kerjaannya juga apa kita nggak tahu. Hanya Pak Ahmad yang tahu. Tadi itu kita udah puter-puter Pak, cari informasi soal Pak Rudi. Kita jalan ikutin dari belakang. Gue sama Adama sama Karin dan juga Fiona tetap ikutin jejak langkahnya dari Pak Ahmad. Jalannya juga lumayan jauh ya. Di situ juga udah rada-rada mendung. Tapi semoga benar-benar ketemu ya. Dan kita masuk ke mobil bareng-bareng sama Pak Ahmad juga. Di situ kita mulai perjalanan menuju satu tempat. Kan dari informasi yang kita dengar terakhir nih Pak, katanya Pak Rudi itu tinggal di rumah Bapak, tapi ternyata kenyataannya enggak ya? Ya pas kemarin kita datengin, ya nggak ada. Dulu pernah di situ, tapi nggak berapa lama, sekarang udah pindah lagi. Hanya orangnya pindah-pindah terus. Oh gitu, mungkin dia juga nggak enak kali ya kelamaan Udah tinggal di repotin rumah Pak gitu. Ahmad, repotin. Pak Ahmad ngasih tahu posisi Pak Rudi bekerja. Pak Ahmad bilang di perjalanan kalau Pak Rudi itu kerja di sebuah bengkel las. Pak Ahmad turun bersama tim di balik rahasia dan juga bersama klien kita, Karin. Kita turun, terus kita tanya ke bengkel las di situ. Nah, sesampainya kita di bengkel las, pemilik toko las bilang, oh Pak Rudi nggak kerja di sini, kerjanya di sebelah, di toko Dinamo. Ya udah kita langsung meluncur ke toko sebelahnya, kita tanya sama orang yang kerja di situ. Ternyata Pak Ahmad kenal sama yang lagi jaga di situ. Dia nanya, Pak Yamin, ini Pak Rudi kemana ya? Pak Rudi udah nggak di sini Pak. Pak Rudi udah mengundurkan diri. Ya memang sampai separah itu Pak, fatal banget sampai dikeluarin Pak. Fatal bangganya karena di sini udah kurang nyaman aja terjadi. Mungkin karena bukan di bidangnya kali, jadinya dia nggak terima. Kerja dan dia sering barang-barang hilang gitu Pak.
bukan di bidangnya kali, jadinya dia nggak teliti gitu. Kerjaan dia sering barang-barang hilang gitu Pak. Kaget lah langsung si Karin mendengar itu. Masa sih mas? Ya kita tinggal apa lagi kan? Tapi emang ada buktinya Pak? Kena ketahuan? Ya barang tes tidak. Iya. Ya tapi kan bisa aja Pak, mungkin orang yang lama menjebaknya Pak Rudi gara-gara Pak Rudi orang baru, kan kita nggak tahu juga ya. Bapak tahu nggak sih Pak Rudi di mana sekarang? Saya kurang tahu juga. Dia dari sini istilahnya bukan kita yang ngusir apa dan ngeluarin. Dan mungkin juga udah merasa diri kali kan nggak nyaman. Ya udah kita langsung bingung harus kayak gimana, harus gimana mencari Pak Rudi lagi. Kita keluar dari bengkel Dinamo. Kayaknya nggak mungkin deh, masa kakekku dibilang sering mencuri barang-barang. Tapi gini sih, dari beberapa orang yang kita dengar, informasi yang kita dapat, Pak Rudi itu kan sekarang dia utangnya aja banyak. Bisa aja dia nyolong buat bayar utangnya atau buat kebutuhan yang lain, itu kita nggak tahu karena hartanya dikuasain sama istrinya. Terus di depan mobil kita bilang sama Pak Ahmad, Pak, ayo dong cari informasi lagi. Oh ada teman dekat namanya Paudin. Boleh Pak, boleh telepon Pak? Ya boleh. Nah, dia nelpon salah satu temennya. Halo, Paudin. Paudin tahu nggak itu Pak Rudi ada di mana kerjanya? Oh di situ di cucian motor ya di depannya. Pak Rudi itu katanya kerja di tempat cucian motor. Ya udah kita langsung ke sana aja. Dari mobil aja. Ayo. Ya. Langsung kita masuk ke dalam mobil dan langsung kita cari posisi tempat itu di mana. Kita udah jalan lumayan lama juga. Cuma si Karin juga kaget, hah? Kakek aku kerja di tempat cucian motor, tapi kan dia udah tua gitu loh. Gak pantas seusia dia kerja di tempat cucian motor. Habit orang-orang yang mungkin dia kan termasuk orang yang kaya ya. Dia mungkin ya nggak siap dengan kerjaan-kerjaan yang jauh dari pekerjaan dia dulu gitu loh. Jauh di bawah pekerjaan dia dulu gitu. Tapi kasihan banget ya kakek aku sampai kayak gitu. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya jalan hidup orang kayak gimana. Terus kita langsung bilang sama Karin, ya udah Karin, yang penting kita ketemu dulu sama Pak Rudi. Informasi selebihnya atau apapun yang terjadi sama Pak Rudi bisa kita tanyain langsung nanti setelah ketemu. Dan ketemulah sama salah satu tempat pencucian mobil. Kita masuk ke dalam cucian motornya itu, di sana bisa cuci mobil juga, kita atur strategi. Ya udah kita sambil cari informasi. Gue sekalian cuci mobil dong, udah kotor banget nih. Oh ya ala-ala gitu kali ya. Di situ kita ada strategi gimana kalau kita memang cuci mobil aja sekalian dan ada sekaligus pegawai di situ. Sambil kita cari tahu sebenarnya ada nggak ya Pak Rudi kerja di sini. Soalnya kita lihat-lihat di situ nggak ada yang namanya Pak Rudi dan di situ yang kerja masih muda-muda semua.